nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Tak derenge yen ngapunten iki rada pilek nggih. Agak pilek suaranya enggak seperti biasa. Baik, kita mulai kajian kita menegakkan sholat sunnah menggapai jannah. Nah, yang pertama dari Ibnu Abi Laila. An Ibni Abi Laila qala. Biar kelihatan artinya kita bagi dua aja ini. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, ma'akhbarana ahadun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha, mengerjakan salat duha. Ghairu ummi Hani, selain Ummi Hani. Tidak ada yang mengabarkan bahwa Nabi itu mengerjakan sholat duha selain Ummi Hani. Zakarat, dia menceritakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Mekah, hari pembebasan kota Mekah ya. Dibebaskan dari kemusyrikan ya. Itu iktasala fi baitiha, mandi di rumahnya. Ummu Hani itu Ummu Hani binti Abu Thalib. Jadi saudara sepupunya Nabi. Kakaknya atau saudaranya Ali bin Abi Thalib atau Ja'far bin Abi Thalib. Iktasala, Nabi mandi di rumahnya, di rumah Ummu Hani. Fasholla, lalu beliau sholat sama niya rokaatin, 8 rakaat. Sholat 8 rakaat. Fama ro'aituhu, aku tidak pernah melihat beliau. Fama ro'aituhu, aku tidak pernah melihat beliau. Sholatan, sholat dengan satu sholat yang akhaffa minha, yang lebih ringan darinya. Sholat yang lebih ringan darinya. Ghaira, akan tetapi annahu, bahwa beliau itu yutimmar ruku' was sujud, menyempurnakan rukuk dan sujud ya. Jadi Nabi walaupun sholatnya ringan tapi sujud dan rukuknya sempurna. Ini ya sholat duha. Nabi sholat duha itu ketika di Mekah, musafir kan ya, musafir untuk sholat duha di Mekah. Menurut ini tadi siapa, Ibnu Abi Laila, itu tidak ada yang melihat Nabi sholat duha itu kecuali Ummu Hani. Menurut dia, ya, sholatnya di Mekah dan sholatnya itu 8 rakaat. Nah, kalau kita di sini kita ambil nih, ucapan Ibnu Abi Laila bahwa tidak ada sahabat yang melihat Nabi mengerjakan sholat duha selain Ummu Hani, itu tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya mengerjakan sholat duha saat dilihat Ummu Hani. Tidak gitu. Cuma yang dikatakan sampai beritanya itu ketika yang ngomong ini tadi, aku ngerti hadisnya ya mau sekolah Ummu Hani. Nabi melihat Ummu Hani melihat Nabi sholat duha. Gitu ya. Tapi ini tidak menafikan bahwa sholat duha ini pas witok, boten. Karena mungkin di waktu lain juga sholat duha tapi nggak dilihat atau tidak ketahuan gitu loh ya. Itu begitu ya. Perkataan tidak ada berita yang sampai kepada kami Nabi sholat duha kecuali dari Ummu Hani, itu tidak menjadikan bahwa sholat duha itu ya pas itu tok. Betul gitu loh ya. Tidak diambil kesimpulan seperti itu, tidak. Sholat duha dilakukan dengan ringan, tidak panjang atau lama, cepat. Akan tetapi semua rukunnya termasuk rukuk dan sujud tetap sempurna gitu. Sak enteng-entengnya salat ning rukuk sujudnya tetap
sempurna. Yang itu makninah itu nggih, ruku Allahu Akbar. Mungkin sing diwaca mung subhana rabbiyal azim atau mbok menawi nggih, menawi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Satu kali mungkin begitu. Terus itidal gitu nggih. Tapi pakai tumakninah nganggo mandek gitu. Ora kok terus cepet-cepetan nggih mboten, gitu ya. Tapi tetap sempurna. Jumlah rakaat salat duha itu genap, bukan ganjil. Jadi kalau dengan salat duha niku genep, loro ngoten nggih. Atau langsung 4 ya boleh 4 gitu, tapi genap jumlahnya, tidak ganjil. Karena kalau ganjil itu nanti jadinya yang ganjilkan sholat siang itu kan maghrib nih. Jadi yang menjadikan ganjil sholat siang itu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu akhir dari sholat siang, sehingga sholat siang jumlahnya juga ganjil saja nih, tapi diganjilkan oleh maghrib, bukan oleh duha. Jadi kalau mau nggih 2 atau 4 atau 8 gitu loh ya, dan seterusnya. 6 juga genap dong nggih. Itu. Sebelum ada pertanyaan, hadis yang kedua dulu nggih. Hadis yang kedua. An Abi Dzar, dari Abu Dzar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Nabi ngendika, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Yusbihu memasuki waktu pagi, yusbihu memasuki waktu pagi, ala kulli sulama, atas tiap-tiap persendian, sendi, min ahadikum, dari seseorang, itu shadaqatun, kewajiban sedekah. Ada kewajiban, maksudnya ke anjuran gitu lah ya, anjuran sedekah. Ini dikatakan kewajiban sedekah. Masing-masing persendian itu wajib sedekah. Gimana itu? Setiap tasbih, fakullu tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbih itu sedekah. Setiap tasbih kita mengucapkan subhanallah gitu, itu sedekah. Nilainya kayak sedekah. Terus kulli wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir itu juga sedekah. Allahu Akbar gitu. Tahmid dulu ya. Setiap tahmid itu juga sedekah. Tahmid ucapan alhamdulillah. Jadi zikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu tuh kayak sedekah. Nilainya seperti sedekah. Sedekah ning mboten ngangge duit, ngangge zikir. Terus wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin, setiap tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir itu juga sedekah. Kullu takbiratin sedekah. Terus wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf itu memerintahkan yang baik, itu juga sedekah. Memerintahkan kebaikan itu sedekah juga. Wa nahyun anil mungkari, mencegah kemungkaran, itu juga sedekah. Wa nahyun anil mungkari, itu sedekah juga. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, dan mencukupi itu, cukup untuk menutup semua itu adalah 2 rakaat salat duha. Jadi kalau dia salat duha 2 rakaat, berarti kaya sedekah niku mau. Sekian banyak tadi gitu loh ya. Mencukupi semua itu salat duha. Keutamaannya di situ. Niki nek dulu, zaman saya SMA dulu, saya masih SMA dulu, saya di musola gitu, bacakan ini, tak wasake pada teman-teman sak sekolahan itu ya, sak kelas sak sekolahan yang datang ke musola, wasake gendong gelem salat duha itu loh, pas istirahat pertama itu kan ya, jam 9 neng musola salat duha se, nanti mau jajan ya jajan neng salat duha se neng musola. Saya bacakan hadis ini, di Riyadhus Shalihin kan ada tuh nggih, Riyadhus Shalihin ada ya, bacake wae. Bacakan gitu. Jadi hadisnya dibacakan, terus sampaikan, ayo sekarang adanya sholat duha. Jadi di musolanya dimakmurkan untuk sholat duha, karena kan nek sholat duhur kan belum waktunya, masih nanti. Mumpung ini istirahat, ning musola sholat duha. Ini hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat, mending
sholat duha. Aku pengen jajan kok, ya jajan engko atau jajan sih baru sholat duha atau sholat duha sih baru jajan gitu ya dan seterusnya. An-Nawawi mengatakan menjelaskan bahwa sulama itu bermakna tulang jari jemari, ini kan persendian ya sulama di sini. Dan tulang seluruh telapak tangan. Asalnya gitu. Ini ya, ini sulama itu tulang nih, tulang jari-jari ini. Kemudian lafal ini digunakan untuk seluruh tulang dan persendian pada tubuh manusia. Sendi. Sendi itu kan antara dua tulang deh. Dua tulang kan ada sendinya tuh. Jadi sing iso nekuk-nekuk ngeten iki lho. Ini kan ada sendinya di sini. Ada persendiannya itu. Di hadis yang lain itu disebutkan jumlahnya itu nek menungso niku 360 tulang dan persendian seluruh tubuh itu. Berarti nek cara zikir nggih kudune akeh niku, nek 300 swidak nggih. Berarti kudune zikire nggih ping 300 swidak niku. Gitu loh ya kalau mau zikir gitu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Untuk menyedekahi tadi sulama tadi gitu ya. Tapi itu sunnah nggih, bukan wajib tapi sunnah. Tasbih adalah ucapan subhanallah. Tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Dan takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, karena begitu maka sholat duha itu walaupun hukumnya sunnah, tapi pahalanya besar. Senilai dengan pahala zikir, mengingat Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan ini kayak zikir nggih, mencukupi semua itu, mencukupi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar itu 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Rakaatani yarka'huma minad duha. Ini 2 hadis tentang sholat duha. Sebelum lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan, Mbak menawi wonten ingkang badhe dikuntang latakan monggo. Tidak ada nggih, lanjut ya. Berikutnya hadis yang ketiga. Ini juga masih tentang duha, hadis yang ketiga. An Abdullah ibni Syakik, dari Abdullah bin Syakik. Kala dia berkata, oh ini dibuka kan kita nggih. Tidak usah dibagi gini aja. Dari Abdullah bin Syakik, kala qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah. Jadi para sahabat dulu itu biasa datang kepada istri-istri Nabi untuk takon. Pripun? SAS. SAW nggih. SAW niku maksudnya niki kula memang pakai SAS karena sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamnya yang saya pakai. Tidak SAW. SAW kan sallallahu alaihi wa gitu to nggih. Wa-wane mboten kula tulis. Oke, memang betul. Saya pakai SAS. Cuman artinya sama, sallallahu alaihi wasallam sama artinya. Cuman singkatannya saya yang beda. Jadi aku bertanya kepada Aisyah, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha? Itu. Qalat Aisyah menjawab. Aisyah jawab nih. Lah, tidak. Nah ini nggih, bisa sahih nggih. Tidak illa ayyaji amin maghribihi, kecuali kalau beliau datang dari bepergian. Nek rawuh saking tindakan kan, Nabi datang ke masjid dulu kan, lalu sholat 2 rakaat di masjid, nanti sholat duha. Sholat duhanya di rumah. Karena sholat sunnah loh, okay? Kalau datang dari bepergian, beliau kalau datang pagi-pagi gitu, biasanya sholat duha menurut Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengerjakan sholat duha setibanya beliau dari bepergian. Nah ini yang diketahui Aisyah radhiyallahu anha, garwane kanjeng Nabi. Aisyah radhiyallahu anha itu beliau itu mengetahuinya kalau Nabi sholat duha orang bendino ning nek pas mundur saka tindakan. Itu lho, mundur saka tindak, lalu waktu duha, lalu Nabi itu kalau pulang, kalau mundur itu mesti pagi hari. Jadi kalau malam hari beliau nunggu dulu. Orang misalnya tekan Madinah nggih, dalu-dalu ngoten, mboten lebet sik, ngenteni sik. Esok-esok lagi teko, lagi datang. Jadi biasanya pagi. Makanya sholat duha ini tadi gitu loh ya. Lah nek
Rawe bengi apa ya sholat duha. Nek bengi mboten, tapi beliau tidak datang malam hari. Maka nanti ada hadis kalau bapak-bapak, itu terutama bapak-bapak itu pulang kepada keluarganya malam hari sebaiknya tunggu sampai pagi hari. Tetapi hadis itu sekarang ini sudah tidak cocok lagi karena apa? Saiki iso nganggo HP yuk. Nek ben kan mboten. Bengi-bengi gitu nggih, mungkin lagi sare digugah karena gini, kaitannya dengan begini loh. Kaitannya dengan nanti kalau pulang istrinya dalam keadaan belum siap gitu. Belum siap mungkin lagi kesel kan nggih, dalu-dalu nyun sewu, isi amburadul gitu loh nggih. Belum sempat bersisir, belum sempat berdandan gitu kan. Maka jadi masalah nanti. Makanya nunggu sampai pagi. Zaman dulu gitu. Saat ini kan mboten, so SMS lho nggih. SMS napa? WA itu. Apa mulai ngangge niku napa? Ngangge apa? Lokasi terkini niku lho nggih. Lokasi terkini kan saged to nggih. Iki Sherlock itu. Jadi kandhane sik. Aku wis misalnya di daleme mriki. Napa? Bululukan mriki. Aku wis tekan Kartosuro kan iso kandhane sik to nggih. Dikirim niku kalau itu kan bisa beritahu. Kalau gitu bisa siap-siap. Istrinya bisa siap-siap. Jadi pulang malam hari bisa napa-napa gitu loh. Nek zaman dulu enggak bisa. Makanya hati-hati. Kalau malam hari Nabi datang pas bengi-bengi nunggu sik. Nanti esok lagi mlebu Madinah. Gitu biasanya begitu. Maka ini kita dapatkan Nabi itu sholat duha ketika pulang dari bepergian. Satu lagi, an Mu'adzah annaha sa'alat Aisyah, dari Mu'adzah bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli sholatat duha. Kam berapa rakaat maksudnya? Berapa rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli sholatat duha, mengerjakan sholat duha. Pirang rakaat Nabi itu kalau sholat duha? Qalat Aisyah menjawab arba'a raka'atin, 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa, dan beliau menambah sekehendak beliau. Mungkin 6, 8, 12 gitu ya. Nambahi sak kersane Nabi. Jumlah rakaat sholat duha adalah genap dengan pengerjaan 2 rakaat sebagaimana pada umumnya sholat sunnah. Nanti kalau mau 4 rakaat langsung juga ada ya, tapi prinsipnya yang lebih masyhur yang 2 rakaat. Menurut An-Nawawi, jumlah rakaat sholat duha yang paling sedikit adalah 2 rakaat. An-Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Imam An-Nawawi ini kan mazhab Syafi'i, An-Nawawi Asy-Syafi'i. Paling sedikit adalah 2 rakaat, yang paling banyak adalah 8 rakaat. Paling sedikit loro, paling akeh 8, itu kalau menurut An-Nawawi. Di sholat duha nggih. Satu hadis lagi, ini juga masih berkaitan dengan sholat duha. Nanti kalau ada pertanyaan sudah ini ya. Jadi tadi rakaatnya 2 atau 4 atau 6 atau 8 menurut An-Nawawi. Berikutnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Allah dia berkata, "Ausani khalili," mewasiati aku kekasihku, berwasiat kepadaku kekasihku, bisalasin dengan 3 hal, 3 amalan. Khalili itu maksudnya Nabi, kekasihnya Abu Hurairah itu Nabi maksudnya. La ada'uhunna hatta amuta, aku tidak meninggalkannya sampai aku mati nanti. Tak cekel terus, diwasiati, ora bakal tak tinggal nanti aku mati. Apa itu? 1, saumi salah satu ayam fi kulli syahrin min kulli syahrin. Puasa 3 hari tiap bulan. Saben sasi poso 3 dino. Ayamul bid niku nggih. Tanggal 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Sekarang ini bulan Rabiul Akhir nggih. Rabiul Akhir itu tanggal 13, 14, 15 poso. Kemudian wa sholati duha, dan sholat duha. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, wa naumin ala witrin, tidur
sesudah mengerjakan sholat witir. Jadi sholat witir sik lagi turu. Sadurunge turu, sadurunge sare, sholat witir sik. Ini ya, jadi 3 hal yang diwasiatkan Nabi untuk Abu Hurairah itu 3. 1, poso 3 dina saben sasine. Saben sasi poso 3 dina. Ayyamul bid itu hari-hari putih. 13, 14, 15 bulan Hijriah ya. Terus yang kedua sholat duha. Sholat duha ya. Itu juga diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Yang ketiga, naumin ala witrin. Sadurunge sare sholat witir sik. Nah, ini. Lah engko nek aku turu sik lagi witir pripun? Nanti ada berikutnya. Berikutnya nanti nggih, belum selesai. Ini kan pembahasannya sampai situ dulu. Nah, sekarang kita bahas sholat duha dulu, kita selesaikan ya. Jadi, 1, keterangan. Menurut An-Nawawi lagi nih nggih. Sholat duha itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tetapi tidak selalu dikerjakan setiap hari. Ora bendino, ngoten nggih. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Ini adalah kesimpulan dari sekian banyak hadis tentang sholat duha. Jadi orang bendino dilakoni, ning sok iya sok ora gitu loh ya. Tidak selalu tiap hari. Gitu. Mungkin 3 dino sholat duha, dino ora, atau dino sholat duha, dino ora gitu ya. Selang-seling gitu, tidak selalu, tidak ora bendino. Ini kalau menurut An-Nawawi nggih. Nanti ulama yang lain berbeda biasa dalam napa fikih nggih. Tapi yang jelas kalau menurut An-Nawawi hukumnya memang sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadahnya itu bukan tiap hari. Ngoten lho ya, beda. Tidak tiap hari, tapi sok iya sok ora, sok iya sok ora itu sunnahnya di situ itu. Karena melihat tadi hadis-hadis yang ada tadi. Aisyah ngomong Nabi iki nek salat duha mung nek kondur saka tindakan. Ummu Hani mengatakan yang dilihat waktu itu waktu Nabi sedang di Mekah dia sholat duha gitu ya. Dan yang lain-lain ada hadis yang lain disebutkan. Akhirnya kesimpulannya kalau menurut Imam An-Nawawi itu sunnah muakkadah tapi tidak tiap hari. Puasa 3 hari tiap bulan dikenal dengan puasa hari-hari putih Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Hijriah ini nggih Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu nggih. Itu bulan-bulan Hijriah. Sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur, boleh juga sesudah tidur. Nah ini, jadi witir itu boleh sebelum tidur, boleh sesudah tidur. Nanti ada yang Umar sama Abu Bakar itu hadisnya nanti ya, sesudah ini nanti kita bahas. Jadi prinsipnya dari pinten nih, 5 hadis tentang sholat duha itu yang ditampilkan di sini. Hadisnya banyak, kalau pilih nih, saya pilih ini saja 5 ini. Tapi menurut Imam An-Nawawi dari sekian banyak hadis, bukan hanya ini hadisnya, yang lain juga ada. Itu disimpulkan oleh beliau Imam An-Nawawi bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah muakkadah, tetapi tidak selalu dikerjakan setiap hari. Sunnah ini ya sok sholat seorang tadi, sunnah gitu. Tidak selalu bendino mboten. Sok sholat sok ora. Aku sholat terus sih, ya berarti beda dengan Imam Nawawi gitu saja. Bukan kok terus dosa nggih mboten gitu loh, bukan. Cuman kalau mau mengikuti ini ya, kan ulama juga beda-beda nggih. Ini saya ambil Imam Nawawi mengatakan begitu. Sok sholat, sok ora. Baik, sebelum beralih ke sholat witir, ini kan ada 2 nih, duha dan witir. Sebelum beralih ke sholat witir, barangkali ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Monggo. Mboten-mboten. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang sholat witir. Ada 4 hadis kalau tidak salah ya. An Aisyah, dari Aisyah, qalat dia berkata, kullal laili, tiap malam itu autaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Autaro, berwitir, mengerjakan sholat witir. Siapa Rasulullah SAW?
Wantaha witruhu, dan berakhir witirnya itu ila sahari, sampai waktu sahur. Berarti waktu sholat witir itu berakhirnya ketika sudah terbit fajar. Keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir setiap malam. Nabi sholat witir itu witirnya ganjil. Jadi bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Waktu sholat witir adalah sepanjang malam sejak ba'da sholat isya, bukan ba'da isya, ba'da sholat isya. Ini maksudnya gini loh ya. Misalnya orang itu sudah sholat isya. Ini waktu isya nih, terus dia sholat isya, maka sesudah itu dia boleh witir. Tapi walaupun itu sudah jam 9 malam, nek durung sholat isya, ya sholat isya sih, gitu loh nggih. Tidak boleh witir sih, karena dia ba'da sholat isya, dikerjakannya itu sesudah sholat isya. Itu mulai awalnya nggih, awalnya di situ. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, nanti subuh. Kalau sudah subuh, tidak ada lagi witir. Nah, inilah makna dari berakhir ketika sahur itu gitu. Fi indah sahar itu maksudnya ketika sholat, ketika manjing subuh, bukan ketika sahur dahar itu bukan. Tapi ketika sudah azan subuh, sudah masuk waktu subuh, maka sholat witirnya habis. Waktu sholat witirnya habis, tidak bisa sholat witir lagi. Makanya nanti ada keterangan di hadis yang lain, Nabi itu kalau khawatir, kalau bukan Nabi ya, kalau Nabi mengatakan kalau kamu khawatir nanti nabrak waktu subuh, maka witirnya 1 rakaat tok. Jadi sholat malam itu kan masna ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Engko nek khawatir setelah subuh gitu, ndang witirnya 1 rakaat bae. Karena khawatir subuh, ya sudah 1 rakaat saja, witir 1 rakaat gitu. Itu begitu kalau sudah sholat malam. Kok wis arep subuh iki, sakniki subuhe kan jam 4 nggih. Jam 4 yo sithik gitu. Jam 4 atau jam 4 lebih dikit. Terus jam 4 iki yo kendang witir gitu. Kendang witir gen iso sholat witir gitu ya. Itu untuk mengganjilkan sholat malam. Ada pertanyaan? Kalau ada monggo. Tidak ada nggih, lanjut. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ali berkata. Iki Pak Wasiso tindak nang ndi? Oh, nang tamu. Oh, teng mriki kok jadi ilang. Oke. Baik. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ahlal Quran, hei ahli Quran, hai orang yang ahli Quran. Siapa ahli Quran nanti kita lihat nih. Autiru, sholat witirlah kalian. Sholat witir. Fa innallaha witrun, karena Allah itu ganjil. Ganjil itu 1. Allah kan 1 kan ganjil nih. 1 esa. Yuhibbul witro, mencintai yang ganjil, suka yang ganjil Allah itu, maka sholat witir jumlahnya ganjil gitu ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu kalau ganjil gitu. Keterangan At-Tibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan witir pada hadis ini adalah qiyamul lail, sholat malam secara mutlak, bukan hanya witir. Bukan mung witir tok, ini sholat malam secara mutlak, termasuk tahajud niku. Ya cara poso nggih tarawih niku nggih, tarawih. Jadi sholat malam yang total itu dimasuk dalam autiru ini tadi loh, kerjakanlah sholat witir tadi loh. Jadi yang disebut witir, tapi yang dimaksud semua sholat malam. Nah, gitu didhawuhi sama Nabi, ayo ngomong sing ahli Quran ki, sholat malam, qiyamul lail gitu. Ahlul Quran itu siapa toh? Pembaca, penghafal dan pengamal Al-Quran. Nah, gitu. Ahlul Quran itu orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Quran, yang menghafalkan Quran. Ya kita ini, gitu. Jenengan sedaya niki kan maca Quran to nggih, maca Quran, ngapalke ya ngapalke. Ya ra ketang sithik gitu.
ketang sithik, apalke sithik-sithik gitu nggih. Apal. Tapi juga mengamalkan to nggih, diamalne. Quran dawuh apa? Dawuh salat, lakoni salat. Dawuh poso, dilakoni poso. Kan itu nggih. Dawuh kaji, mangkat kaji bagi yang mampu dan yang lain-lain. Gitu ya. Maka kita disuruh oleh Nabi bukan wajib tapi sunnah muakkadah untuk sholat malam, qiyamul lail, sholat malam. Ahlul Quran itu adalah kekasih Allah dan hamba-hamba istimewanya. Ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu. Nabi ngendika gitu ya dalam hadis. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, dan khassatuhu, orang-orang khususnya, hamba-hambanya yang istimewa, yang khusus. Makanya kita, kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah ahlul Quran. Ya maca Quran, ya ngapalne Quran, ya ngamalne Quran, ngoten nggih. Lah, urung iso maca iki ya sinau no. Ngoten nggih, belajarlah supaya bisa baca Quran. Nek belum lancar ya dilancarkan gitu. Iso. Lah kowe wis tuwa iki mboten napa-napa tetep sinau, belajar biar bisa lancar membaca Al-Qur'an. Ngoten. Kadang-kadang ngeten. Wong sinau Quran niku napa? Bareng wis sinau dadi ngerti salah akeh itu to nggih. Malah kadang-kadang nek mboten sabar dadi duka. Aku ngaji kok mbok salahke wae iki piye? Aku nek nang omahe bener kabeh. Iya, bener kabeh ora sing ngoreksi kok nggih. Bener kabeh kleru ya ora ngerti masalahnya kan gitu to ya. Makanya kalau belajar Quran kalau dikoreksi sama gurunya nggih sing sabar gitu loh. Nek kula demen biasa kalau diajari oleh guru saya kalau salah itu istighfar, astagfirullahaladzim. Ada nih maca Quran, tengah-tengah salah. Niku baleni kok ngarep, mboten mung niku tok, mboten kok ngarep gitu. Baleni neh, keliru neh, baleni neh gitu. Ngantek bener. Nah gitu lah, ngantek bener. Itu begitu. Jadi belajar Quran memang seperti itu. Nggih sing sabar. Nek kira-kira aku golek sing pendek-pendek sik ya ora apa-apa. Golek surat-surat ya apa? Ayat yang pendek-pendek nggih, sehingga baleni ora adoh gitu. Maca Quran ayat 282 surat Al-Baqarah. Sak napa? Sak halaman. Ngono ya. Kesel to nggih ya aja kuise liyane sik kan ya oleh to nggih. Sinau boleh sing gampang sik kan oleh. Boleh. Sinau tidak harus yang sulit dulu kok, enggak, malah yang mudah dulu. Ben semangat itu lho nggih, semangat. Aku iki bener wis bener, maksud iki bener wis bener kabeh. Tambah lagi gitu. Ya, jadi pentingnya begitu supaya kita jadi ahli Quran. Kalau jadi ahli Quran, jadi kekasihnya Allah. Jadi ahlullah, jadi kekasihnya Allah. Keluarga Allah itu maksudnya kekasihnya Allah. Wa khassatu orang-orang istimewa, diistimewakan oleh Allah. Ngoten nggih. Terus maca Quran niku ora mung esuk, ora mung bengi, nggih sawayah-wayah. Niku nek dhewe ndonga niku nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa nura wa rahmah wa dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu pripun ana al-laili wan nahar. Kan itu to nggih. Berilah kami rezeki, berilah kami kekuatan untuk membacanya di waktu malam dan di waktu siang. Ana al-laili wa atrafan nahar atau wa ana an-nahar gitu. Waktu malam dan waktu siang. Artinya maca Quran iki ya esuk, ya bengi barang, ya awan ya bengi gitu loh. Kalau kata guru saya dulu gitu, nek kowe ndonga iki le, berarti kudune praktekmu iki maca Qurane ra mung bengi tok, ra mung esuk tok, ya bengi ya esuk, ya malam ya siang gitu loh. Bahasa Quran gitu. Jadi begitu. Kalau teman saya dulu, teman kuliah itu, pokoknya bar sholat wajib itu maca Quran. Nah, gitu loh ya. Itu juga waktu Ramadan itu gitu modelnya. Jadi geniso sak juz itu sehari gitu habis baca habis sholat zuhur maca seperlima juz. Kalau pakai ayat Quran mushaf Utsmani ya gini ya, mushaf Utsmani ya di depan saya ini, itu kan satu juz itu kan 20 halaman ya. 20 halaman. 10 lembar 20 halaman. Satu lembar kan 2 halaman. Satu juz segitu itu. Lah kalau itu kita bagi 5,
bagi 5 gitu ya. 20 bagi 5 kan petang halaman. Gitu ya. Berarti membaca 4 halaman atau membaca 2 lembar bolak-balik gitu. Begitu. Kebetulan kalau begini ini kan mesti Quran sudut nih kayak tadi yang ditampilkan tadi kan akhirnya pas entek pas apa? Pas akhir ayat gitu loh, di akhir halaman pas akhir ayat gitu. Nah itu gitu tuh dibagi. Jadi iso sak juz mergone ngoten niku wau. Pokoknya bar salat maca 1/5 juz. Salat gitu sampai 5 kali salat kan berarti sudah selesai. Gitu. Atau kalau enggak kakean, ya wis sak halaman bolak-balik wae engko sisanya diwaca bar maghrib tekan isya misalnya gitu bisa jadi dan seterusnya. Itu namanya ahlul Quran. Tengok-tengok enten iki misalnya di tempat lain kita sedang nunggu bis, nunggu pesawat, nunggu sepur gitu. Nanti nimbang liyane maca Quran. Maca Quran utawa teng HP kan enten nggih. Baca Quran, maca Quran. Itu pahala, itu ganjaran. Itulah yang dikatakan sebagai ahlullah wa khassatuhu. Ahlinya Allah, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya istimewa. Berikutnya ini yang berkaitan dengan sholat witir tadi yang tentang sebelum tidur sesudah tidur ya. An Abi Qatadah dari Abu Qatadah Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, bertanya kepada Abu Bakar. Nabi ndangu gitu nggih, ndangu Abu Bakar. Mata tutir, kapan kamu sholat witir? Ya Abu Bakar. Kowe sholat witirnya kapan? Kamu sholat witirnya itu kapan? Qala Abu Bakar menjawab, utiru min awalil lail. Aku sholat witir pada awal malam. Dibarengi isya, gitu ya. Sejenak kemudian sholat witir sudah. Wa qala li Umar, dan Nabi bertanya kepada Umar. Nabi tahu Umar, mata tutiru, kapan kamu sholat witir ya Umar? Kamu kapan Umar sholat witirnya? Qala Umar menjawab, akhirul lail, akhir malam, sudah mendekati subuh. Wa qala li Abi Bakrin, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, berkata tentang Abu Bakar gitu ya, berkomentar tentang Abu Bakar ini, akhadha hadza bil hazmi, dia memegangi ini dengan hazm, dengan keteguhan hati. Akhadha hadza bil hazmi, dengan hazam, keteguhan hati. Wa qala li Umar, dan Nabi bersabda tentang Umar, tertuju kepada Umar, akhadha hadza bil quwwati, dia memegangi amal ini dengan kekuatan. Jadi Abu Bakar nggih, salat witir awal malam, sak durunge sare. Sak durunge sare salat witir sih. Terus kalau Umar nanti akhir malam. Dua-duanya baik, dua-duanya baik. Yang pertama itu memegangi dengan keteguhan hati, dengan hazm. Jadi karena mungkin Abu Bakar khawatir nggih, khawatir kok nek reso witir piye. Salat witir saiki wae. Ngoten, witir saiki sih. Terus mungkin apa? Kalau mau sholat malam tanpa witir. Witirnya wis disiki gitu loh. Jadi tidak di akhir tapi di awal. Nah, itu gitu ya. Kalau Umar enggak, aku bisa tangi, yakin tangi aku, yakin. Makanya dia anti saja witir, ngeri wae gitu. Karena memahami juga dari hadis yang lain, Nabi mengatakan ij'alu akhiru sholatikum fil laili witron. Jadikan akhir sholat malam kalian itu witir. Tapi walaupun begitu, boleh di awal, boleh. Jadi di awal witir, mungkin burine rasa nganggo witir neh. Mau tidak jadi genep, gitu nggih. Gen dadi ganjil. Salat malam kan ping loro-loro nggih, 2 rakaat atau 4 rakaat kalau hadisnya Aisyah itu. Tapi 4 rakaat gitu. Tapi 2 gitu misalnya ya, 2 terus tambah witir. Witirnya kan ganjil. Genep tambah ganjil kan dadine ganjil nggih. Ganjil gitu. Nek ganjil tambah ganjil ya, dadi ini genep. Witir ning awal, witir ning akhir, dadi ini genep dadi ini. Kan gitu ta ya. Maka jadikan salat malam itu jadikan ganjil, maka caranya itu tadi
Sholat witir dulu, kalau witir dulu berarti nanti tidak usah witir lagi, gitu ya. Nanti ada sebagian saudara kita kan sholat terawih misalnya ya, sholat terawih. Sholat terawih niku ke masjid, tapi kemudian dia witir ora melu. Mergane apa aku harus sholat nih? Ya Pak, enggak apa-apa, boleh gitu. Tapi nanti diakhiri dengan witir, akhir nanti gitu loh ya. Jadi ini sholat tarawih 8 rakaat ya, 8 rakaat sudah. Terus yang lain witir dia tidak ikut witir. Aku harap sholat yang omah wae aku. Ya boleh, enggak apa-apa gitu. Atau kalau dia witir di situ, sudah witir di situ sudah selesai, kok ning omah harap sholatnya boleh? Ya oleh, tapi tidak pakai witir. Tidak pakai witir lagi. Karena la witroni fil lail, nanti hadis berikutnya ya. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Witir bisa tok wae. Sekali saja. Yang jelas mengganjilkan jumlah sholat. Sholat itu jadi ganjil. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ada pertanyaan sebelum hadis yang terakhir? Belum kita baca ya? Baca dulu. Sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur malam dan boleh juga dikerjakan sesudah bangun dari tidur malam sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh, masih boleh dikerjakan. Boleh 3 rakaat, boleh juga 1 rakaat, 5 mungkin kakean ya. Itu begitu. 1 rakaat karena berdasarkan hadis Nabi tadi, kalau kamu sholat malam, terus khawatir subuh, wis jam 4 kurang 5 misalnya gitu. Aduh, khawatir subuh, ya witir wae siji 1 rakaat gitu. Tapi itu nutup sholat tadi. Sholat apa? 2 ditutup dengan 1 rakaat saja. 1 rakaat terus salam gitu. Sampai tahiyat akhir terus salam. Yang dibaca apa sholat witir itu? Kalau Nabi di hadis yang lain disebutkan, beliau membaca yang rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Tapi tidak harus itu, mboten kudu niku, terserah mawon. Bebas gitu ya. Ini maca Fatihah plus maca surat gitu. Rasa dawa-dawa, mboten dawa-dawa. Sabi selak dawa. Sabi niku dihitung mboten dawa nek cara napa? Cara aturannya Nabi apa? Ajaran Nabi mboten dawa. Sing dawa niku Al-Baqarah niku lho dawa. Baqarah, Ali Imran niku dawa. Jadi Quran niku nek dalam pembahasan ulama nggih dibagi ada as-sab'ut tiwal, ada ayat-ayat yang panjang, 7 surat yang panjang. Ada yang pertengahan. Ayat-ayat yang pertengahan, surat-surat yang pertengahan, ora dawa ora cendhek. Enek sing surat-surat cendhek. Surat-surat cendhek itu juz amma kebanyakan ya. Surat juz amma itu surat-surat pendek. Semua di juz amma itu dianggap sebagai surat pendek gitu ya, tidak panjang. Begitu. Itu yang disebut sebagai surat nomor itu sendiri. Ada ashabul tiwal, kemudian ada lagi yang istilahnya nomor itu surat-surat yang pendek itu. Jadi itu pendek. Tapi tadi saya katakan kalau witir begitu. Baik, berikutnya yang terakhir. Qala Thalaq bin Ali berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda beliau, la witroni fi lailatin. Lah niki, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nek wong ngene siji, witire siji tok wae. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, kita ini sudah witir di depan, mburine rasa nggo witir. Ya wis, rampung gitu wae. Jadi sekarang 3 rakaat misalnya nggih, terus sare. Terus wungu, bangun. Jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 3 bangun. Bangun sholat malam, tahajud. Ya 2 gitu, enggak usah ditutup pakai witir lagi. Tidak perlu ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Karena sudah di awal. Gitu. Atau kalau kita mau nutup pakai witir, ya depannya jangan pakai witir. Lah aku jane pengin ku witire keri, jebule kebiaren. Tangi-tangi wis adzan subuh, ya wis. Niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi ngoten nggih. Niatnya orang beriman itu, ini hadis bukan kata orang.
Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalannya. Jadi niat ngamal. Ning sidane ngamale ora kaya diniatke ki mau. Ya wis ora apa-apa. Wong niat niku nek tenanan anggone niat niku wis diganjar siji. Niat tok lho niku nggih. Niat baik terus ora dilakoni. Gara-gara terhalang gitu. Niku wau aku mau niat arep tangi jam 3. Setel, alarmnya di setel. Jam 3 muni. Terus tangi, mateni alarm turu neh. Atau tentang biasa nih. Kadang-kadang gitu kan. Mateni, ora trimo, saiki alarmnya digawe ya. Di HP kan bisa dibuat banyak toh. Jam 3, jam 3 punjul 5, 3 punjul 10, 3 punjul 15, kayak kabeh itu. Jadi mateni kabeh gitu. Tangi, gampang mateni ini. Makanya kalau bikin alarm mau gen ungu niku nggih, niki ampun cedak-cedak. Nek go cedak ning sampinge napa bantal ngoten gampang dipateni niku. Gitu nggih. Rada adoh gitu loh nggih. Dadi mateni rada nganggo mlaku gitu loh. Nah, gitu bisa. Ning ora, wis gen muruk ora tak rungokke no. Ah ya wis nek ngoten gitu. Tutupi bantal kupinge ya wis. Ba'dallah tergantung kita. Nek memang kita sungguh-sungguh nggih saged gitu nggih. Kalau sebagian orang, ini orang-orang yang sergap-sergap itu ya, mereka itu tidak usah pakai alarm itu sudah bangun sendiri. Tangi dewe gitu loh. Jadi karena biasa, pokoknya nek bunyi jam 3 mesti tangi. Gitu nggih. Mungkin nenggolah saja, nenggolah biasa nggih, nenggolah buang air itu sholat. Jadi tidak usah pakai alarm pun tetap bangun karena biasa begitu. Tapi kalau untuk membantu itu tadi pakai alarm tadi, pakai waker nek cara ndek ben sakniki nggo HP ngene niki. Ayo HP suarane sing banter, suarane rindik-rindik. Alarmnya kadang-kadang suarane rindik, tur marai turu, ayo wis sare meleh gitu. Gitu ya, suaranya yang keras terus nek perlu direkam suarane dhewe teng mriki. Ana sisa ta nggih? Direkam. Tangi Kang, tangi. Nah gitu kan. Biar kita jadi bangun itu loh ya. Suaranya dhewe direkam di situ ya bisa atau yang lain-lain. Begitu nggih. Kembali ke sini tadi, jadi sholat witir adalah sholat dengan bilangan rakaat ganjil. Itu namanya witir. Jadi di malam hari nggih. Itu gitu. Makanya witir itu bisanya ya ganjil jumlahnya. Apa 1, apa 3, apa 5 ya bisa. Tapi kakean yang 5 nggih. Biasanya kan nanti dipakai untuk sholat malamnya. Sholat witir itu hanya dikerjakan 1 kali dalam 1 malam, tidak boleh 2 kali. Karena kalau 2 kali menjadikan jumlah rakaatnya menjadi genap, tidak nih orang itu ganjil. Makanya tadi saya sampaikan, kalau sudah witir di depan, tidak usah pakai witir di belakang. Tapi kalau pengen witirnya di belakang, ya depan tidak usah pakai witir dulu. Habis isya rasa witir sih. Lah mau sing Abu Hurairah tadi, Abu Hurairah berarti ketika dia mengikuti wasiatnya Nabi, nggih pun berarti di depan gurine nang witir berarti. Umum meleh nggih, kalau bangun tidak witir lagi. Itu. Hal yang lain ini kaitannya dengan salat malam nggih. Hal yang lain itu Nabi itu ngendika ngeten. Orang enek wong itu ora tangi ngantek subuh gitu. Wit ngisa subuh ora tangi. Itu kata Rasulullah. Rasul mengatakan begini, bala syaitonu fi udunihi. Setan itu kencing di telinganya, gitu. Dikencingi setan. Salat malam itu wajib, mboten wajib, sunnah kata. Orang salat malam apa-apa, orang dosa, tidak dosa. Tapi rugi. Nah, gitu nih, ada kerugian. Kenapa? Karena di malam hari itu ada waktu yang mustajabah. Di akhir malam itu ada waktu mustajab. Apa itu? Kapan itu? Di sepertiga malam yang akhir. Nah, niku nanti sudah kita bahas dulu ya di salat malam, salat lail yang dulu di seri keberapa? Seri pertama atau seri kedua nih dari ini salat sunnah ini. Nah, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir terus ngendiko. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta kepadaku, aku akan memberi. Siapa yang yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa minta ampun, aku ampuni. Siapa meminta sesuatu, aku beri. Siapa minta dikasih oleh Allah gitu. Nah, kalau Allah minta begitu, memanggil-manggil kita, terus kita saring, tidur kan rugi gitu loh ya. Maka
Ya setidaknya witir, setidaknya. Nek khawatir ora iso wungu, ya sudah di awal malam saja. Bis Isya, ya habis Isya, oh witir ba'diyah Isya nih, salat ba'diyah Isya 2 rakaat, habis itu witir. Lho kok tambah neh 3 rakaat, nggo witir kok iya. Nah, aku gak tinimbang ora iso tangi, aku tak witir sik. Lah ngoten niku mau. Itu untuk menghindari tadi loh nggih. Tidak dikencingi sama setan tadi. Nah, ngoten nggih. Itu begitu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya apakah ada doa khusus sebelum sholat duha? Wallahu alam, yang saya tahu tidak ada doa khusus. Jadi doanya ya seperti biasa saja, bebas. Jadi doa-doa yang dikesakne apa? Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa ya boleh. Jadi gitu ya. Itu sudah sholat duha, berdoa donga napa mawon sing dikersakne. Ya Allah, lancarkan kerjaan saya hari ini, boleh gitu. Nggih, semua didoakan boleh, semuanya didoakan. Cara wong niku nggih, semakin akeh ndungane semakin apik. Ngoten. Jadi Allah itu kan ngendikan lagi, ud'uni astajib lakum gitu tuh ya. Mintalah kepadaku, aku akan ijabahi. Jadi ndonga niku ibadah. Ndonga niku nggih ibadah itu. Doa itu juga ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi tidak ada khusus tapi boleh bebas, apapun boleh disampaikan waktu itu. Ada lagi? Monggo. Murotal maksudnya gimana? Oh, yang baca HP gitu, bukan orang. Oh, diikuti. Wah, masalahnya itu kalau gitu nanti malah tidak bisa konsentrasi gitu. Enggak bisa, enggak boleh. Jadi iki di setel ke HP terus engko diikuti. Engko nganggo nyetel HP sih. Jadi sholat waktu ini ayat nyetel HP, klik gitu. Nanti rampung mateni, klik gitu kan. Ya jadi masalah itu karena itu bukan termasuk aturan sholat. Oh gitu, ya. Nah itu malah mengganggunya kalau orang sholat jadi terganggu. Ya. Jadi ya, sebenarnya ada kebaikannya nek di sebagian yang saya tahu ya, karena ngalami di Bandar Lampung itu. Kadang-kadang ke Lampung, Bandar Lampung itu kalau menjelang subuh gitu, masjid-masjid gitu nyetel murotal gitu, banyak itu cuma satu. Ada yang murotalnya orang menungso ngaji, ada yang tape apa namanya MP3 itu kan ya, setel itu. Lah wallah alam, kalau kita bisa konsentrasi tidak terganggu oleh itu enggak apa-apa, tapi kalau terganggu malah jangan. Nanti ganggu, nanti kita sedang sholat malah enggak kayak sholat apa ya kayak. Oh lah jadi konsentrasi kita gitu. Iya. Iya. Nah, ya makanya itu tadi, makanya usul saya itu kalau memang mau gugah orang apa sare, adzan saja yang sunnah, adzan malam. Adzan itu kan ada adzan malam tuh, adzan wengi itu ada. Bilal itu adzannya malam hari. Kalau Abdullah bin Maktum itu adzannya subuh gitu. Jadi gitu adzan malam. Pakai sholatu khairum minan naum itu loh, itu sebenarnya itu untuk adzan malam bukan adzan subuh. Jadi semua sama kecuali sesudah hayya alal falah ada as-sholatu khairum minan naum gitu. Itu untuk adzan malam. Ini misalnya masjid ini kalau setuju adzan malam, jam piro? Jam 3 misalnya ngoten. Jam 3 adzan wengi. Nah, kok jodoh kaget. Subuh yang ini, orang subuh ini. Iki adzan digunakke wong, gitu loh ya. Itu saja malah nyunah. Tapi kalau baca murotal di setel murotal tadi itu malah kita kalau pas sholat keganggu.
nek saya, nek kula nggih, saya tidak terganggu, saya bisa gitu. Artinya orang terganggu itu iso, tapi sebagian orang mungkin terganggu. Gara-gara ngikuti tadi, jadinya keganggu. Apalagi kalau nyun sewu ora melu ngaji ning mau omak-omik tok gitu. Sing muni mriku ngomong, alhamdulillah, saya surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kita cuma bilang, ngene to tok. Ya rasah salate gitu. Berarti ra maca berarti. Ya kan sing maca kono lah ndak bisa. Niroke kok niroke hal ataka hadithul ghasyiyah. Niroke hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya malah keganggu nek saya nggih. Wallahu alam. Kalau disitakan tadi jadi seperti itu. Makanya tadi wallahu alam kalau saya lebih memilih untuk yang baca sendiri nggih. Napa mulih ning wau kadang-kadang sing kono sing diwaca surat sing dawa nggih, murotale juz 15 misalnya. Ini ra hafal, kayak mau piye mau. Jadi malah keganggu ta nggih. Wah sing diwaca apa ya? Niroke dadi keganggu. Nah, itu adanya masalahnya di situ tadi. Ada lagi? Cakap? Monggo? Enggak ada. Oh, ibu-ibu, monggo Bu. Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaannya pertama adalah apakah boleh sholat duha 12 rakaat? Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan doa? Terima kasih. Ya, sholat duha 12 rakaat. Nabi itu pernah sebenarnya sholat duha banyak itu, banyak rakaat. Cuman itu nopo gungi joli. Jadi Nabi itu pernah sholat malam hari itu nggak bangun gitu loh. Pernah gitu, terus Nabi ngijoli sholatnya itu di waktu duha. Jadi bukan 11, 12 ya, 12 rakaat. Jadi ya 12 rakaat itu. Jadi sholat duhanya itu untuk ngijoli sholat malam. Nah kalau tidak, kita tidak mendapati hadisnya. Gitu ya, hadisnya orang eneng. Yang ada itu tadi. Karena Nabi, kenapa Nabi ngijoli? Karena Nabi itu kalau sholat malam untuk beliau itu wajib. Tentu sholat malam, sholat tahajud itu bagi Nabi itu wajib. Bagi kita kan sunnah toh nggih. Nabi wajib. Untuk Nabi hukumnya wajib. Maka ketika beliau terhalang malam hari misalnya karena capek atau karena sakit gitu, ganti ini awan. Tapi pernah gitu. Malam nggak bisa sholat lalu diganti di siang hari 12 rakaat. Pernah gitu. Tapi kalau kita tidak, karena tadi yang paling banyak ya 8 rakaat. Terus yang kedua, dhaif itu apa tahu? Dhaif itu lemah. Jadi kalau hadis dhaif itu artinya hadisnya itu lemah. Bukan Nabi ngendika ora digugu mboten ngoten. Jalurnya niki lho nggih. Jalur periwayatan dari misalnya sinten Abu Dawud. Dari Abu Dawud ke gurunya lagi sampai kepada Nabi. Ini ada orang-orang di sini nih yang kurang kuat gitu loh. Lemah gitu. Bisa jadi karena orangnya, bisa jadi karena napa jenenge napa hubungan antar orang. Jadi dari si A kepada si B. Ini si A ketemu si B ini. Wong untuk tulisan tok gitu, terus diomongin wong liya. Nah, gitu itu nanti jadi gugur karena apa? Karena ini enggak nyambung, enggak ketemu gitu loh. Disebutkan di situ. Itu dhaif itu kalau hadis begitu. Dhaif itu artinya lemah. Lemah. Jadi pripun niku? Ulama sendiri berbeda pendapat. Kalau untuk hadis dhaif itu yang jelas tidak bisa jadi dalil. Mereka tinggal dalil. Semua sepakat. Tapi kalau kaitannya dengan fadilah amal, nomor niku fadilah amal, keutamaan amal, gitu nggih. Gen wong iki gen sregep ngamal gitu. Itu boleh digunakan tapi dengan keyakinan bahwa ini tuh hadisnya dhaif. Iki hadisnya dhaif. Ini misalnya ada keutamaannya begini, keutamaannya apa gitu. Itu boleh disampaikan kalau itu untuk keutamaan amal. Tapi untuk dalil iki Nabi tahu ngene iki, dalile iki padahal dhaif, enggak bisa dipakai. Ngoten nggih, kalau ulama begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Monggo. Tadi wonten? Nggih, monggo. Saya tertarik dengan ini dari sholat tadi. Ya. Ini karena setelah kondisi teman saya dulu sholatnya itu wajib agak terlambat. Kemudian misalnya baru SMA atau mungkin hampir SMA baru mulai sholat. Kemudian alhamdulillah karena Allah dia diberi petunjuk, dia bisa menunaikan wajib. Ya, ya. Kemudian ketika di tahu dia tuh seperti itu, apakah semacam itu diperdulikan? Sholat kodok maksudnya? Kodok sholat maksudnya? Sholat SMA kan lurus
Nggih. Balik nanti Ya. nanti terus lima gimana? Wallahu alam, kalau yang ada itu man nasiya an sholatin man nama an sholatin au nasiyaha, maka barang siapa yang tidur tidak sholat atau karena dia lupa, maka dia harusnya sholat ketika dia bangun atau ketika dia ingat gitu. Yang ada hadisnya itu. Nah sekarang kalau masalah qadha sholat itu ulama sendiri berbeda pendapat. Dadi ngeten. Nek ndek benek ini ya cetha ngeten. Awake dhewe lali ra sholat, lali niki. Kudune sholat asar ki lali. Kelingane wis 5 dina engkas, lagi kelingan, lali tenan kok itu. Betul-betul lupa gitu. Iya ki ndek dina Rebu wingi aku ora salat iki, asar iki. Iya durung iki gitu. Lupa gitu loh. Lah ketika ingat itu salat asar. Hadisnya ada lah itu. Jadi misalnya saat ini kelingan, iya ndek Rebu wingi kae aku ora salat asar. Saat niki salat asar, saat niki sekarang saja. Tidak usah nunggu asar nanti, enggak. Sekarang juga salat asar, niat salat asar 4 rakaat. Ngoten. Atau tidur turu gitu. Jadi tertidur habis duhur ketiduran ngantek maghrib. Bisa jadi toh nggih, wong sedang capek misalnya gitu, pas sholat duhur jam 2 gitu nggih. Terus sare tangi-tangi wis adzan maghrib. Aduh, piye iki? Nah itu suruh sholat asar dulu, walaupun sudah maghrib, sholat asar dulu. Itu yang ada begitu. Nah, sholat qadha sendiri ulama berbeda pendapat iki piye iki? Oleh ora qadha sholat tadi. Setidaknya sholat qadha to nggih. Aku mbiyen sholatnya mulai SMA iki padahal wis kudune wis balik wis sholat iki. Kok apa jenenge ndek men tak ganti piye? Itu berbeda pendapat. Salah satunya tadi apa namanya? Apakah pakai hadis itu tadi atau kalau enggak diperbanyak saja sholat sunnahnya. Betul. Kalau yang menolak tidak ada dalilnya masalah ya. Sholat qadha ada dalilnya. Yang jelas misalnya ngeten nggih. Kejar lagi. Misalnya orang masuk Islam lagi umur 30 tahun. Gitu nggih. Terus sing ndek ben iki piye gitu. Apa ada kodoknya? Lah itu yang jelas Nabi tidak nyuruh, tidak ada dalilnya. Gitu nggih, ada dalilnya kodok itu tadi, makanya terus ditolak. Saya nek jenengan takon kula nggih, saya ikut yang itu. Jadi pripun? Nggih diganti dengan yang lain saja. Diganti dengan sholat sunnah, diganti dengan sedekah, ngoten. Tidak dengan sholat apa mbiyen. Jadi nek dihitung yo SMP aku ketoke balik SMP gitu. Misalnya gitu nggih. 3 tahun. Jadi saiki mumpung aku ning Masjidil Haram aku tak sholat zuhur ping 7, besok ping 10 gitu. Tidak ada dalilnya, masalahnya gitu. Betul itu dalilnya. Ada lagi? Cukup? Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah ya rabbil alamin.